Assalamualaikum teman-temanku semuanya. Bertemu lagi dengan kakak Desi Zalfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik ya. Kalian sudah siap pembelajaran hari ini belum? Kalau kalian sudah siap, kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembelajaran kita kali ini kita akan bahas tentang khilafah atau yang disebut dengan pemerintahan dalam Islam. Nah, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, dapat merumuskan arti khilafah atau pemerintahan dengan tepat. Yang kedua, dapat menjelaskan tujuan dari khilafah. Yang ketiga, dapat memberikan 5 contoh dasar khilafah. Yang keempat, dapat menjelaskan hikmah dari khilafah. Yang kelima, dapat memberikan contoh 5 khilafah yang diterapkan di Indonesia. Nah, apa sih arti khilafah? Apakah kalian sudah mengetahui arti khilafah itu apa? Nah, jadi khilafah itu adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi kaum muslim untuk menerapkan hukum-hukum Islam yang ada di dunia dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Nah, khilafah adalah pemerintahan yang diatur dengan syariat Islam. Khilafah sendiri itu bersifat umum, yang kepemimpinannya itu berdasarkan kepemimpinan kenegaraan, keagamaan sebagai pengganti Rasulullah. Nah, biasa juga disebut imara atau imamah. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu sholihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi, apa sih tujuan khilafah itu? Nah, khilafah itu bertujuan untuk memelihara agama Islam dan mengatur urusan umat manusia agar tercapainya suatu kesejahteraan di dunia dan di akhirat sesuai apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun tujuan khilafah secara spesifik adalah melanjutkan kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Nah, yang terakhir itu untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur dan sejahtera dan berkeadilan, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ya teman-teman tujuan dari khilafah itu apa aja? Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dasar-dasar khilafah. Apa aja sih dasar-dasar khilafah itu? Yuk kita bahas. Nah, dasar-dasar khilafah yang pertama itu ada kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Pemerintahan yang dijalankan itu harus dengan hati yang tulus, yang ikhlas, agar dapat mengemban amanah dari rakyat dengan tidak membeda-bedakan bangsa serta warna kulit, seperti yang ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, yang kedua itu ada keadilan, seperti firman Allah yang ada pada Quran Surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal insani wa ita'i dil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, tauhid itu merupakan sikap tunduk secara total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilahukum illahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Lalu yang keempat ada keadilan rakyat yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 58-59. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'amma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum membentuk khilafah. Ada berapa aja sih hukum membentuk khilafah itu? Simak terus pembelajarannya ya. Nah, yang pertama ada ijma sahabat. Ketika Rasulullah wafat, saat itu juga terdengar di kalangan sahabat Rasulullah membicarakan tentang siapa pengganti beliau, sehingga memunculkan perselisihan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Nah, dari hasil musyawarah tersebut yang didapatkan itu adalah Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti dari Rasulullah. Yang kedua, menyempurnakan kewajiban. Khilafah harus didirikan demi menjamin kelancaran atau kesempurnaan dalam menunaikan kewajiban warga negara. Misalnya menjaga keamanan dan ketertiban, lalu menjamin kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, memenuhi janji Allah. Allah berjanji akan menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh sebagai penguasa di muka bumi, seperti yang terdapat pada Quran Surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna
ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa'ulaika humul fasiqun. Artinya, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada persekutuan sesuatu apapun dengan aku, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari materi-materi yang telah kita pelajari tadi, ada beberapa hikmah yang harus kita ketahui. Apa aja sih hikmahnya? Nah, khilafah yang ditegakkan dengan tujuan yang jelas serta dasar-dasar yang berpihak kepada kepentingan bersama itu akan membuat kita hidup dengan nyaman, aman dalam satu pihak. Adakah yang sudah tahu apa itu pengertian dari Majelis Syuro? Kali ini kita akan membahas tentang pengertian Majelis Syuro. Yuk kita bahas. Nah, Majelis Syuro itu adalah lembaga permusyawaratan rakyat yang bertugas memusyawaratkan kepentingan rakyat. Seperti yang ada di negara kita itu disebut dengan MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Teman-teman, kita selanjutnya akan membahas tentang Ahlul Hali wal Aqdi. Apa sih Ahlul Hali wal Aqdi itu? Nah, Ahlul Hali wal Aqdi itu adalah sekelompok orang yang sedang bermusyawarah untuk memutuskan suatu masalah yang ada di masyarakat. Dengan demikian, Ahlul Hali wal Aqdi itu dapat dikatakan sebagai wakil masyarakat yang mencari solusi dalam persoalan mereka untuk mencapai kemaslahatan bersama. Nah, kita sudah sampai di akhir materi pembelajaran yang teman-teman tentang syarat-syarat menjadi anggota Majelis Syuro. Apa aja sih syarat-syarat menjadi anggota Majelis Syuro itu? Yuk simak pembelajarannya berikut ini. Nah, syarat-syarat menjadi anggota Majelis Syuro. Yang pertama itu keadilan yang memenuhi segala persyaratannya. Hak dan kewajiban Majelis Syuro. Yang pertama, memilih dan membayat khalifah yang terpilih. Yang kedua, mengarahkan kehidupan masyarakat kemaslahatan. Kewajiban anggota Majelis Syuro. Yang pertama, memberikan kekuasaan pada khalifah. Yang kedua, mempertahankan undang-undang sesuai dengan syariat Islam. Syarat pengangkatan pemimpin Majelis Syuro, masalah kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Rasulullah bersabda, hakikatnya setiap individu itu adalah pemimpin yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemberian jabatan kepada orang yang terbaik. Memilih pemimpin itu harus diperhatikan apakah dia dapat dipercaya atau tidak, dan bisa memahami akan tugas dan fungsinya atau tidak. Yang ketiga, membangun hukum yang adil. Nah, berlaku adil ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Berlaku adil mencakup semua aspek kehidupan. Yang keempat, ada dukungan dan kepercayaan dari masyarakat atau yang disebut dengan legitimasi, seperti firman Allah yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Yang kelima, ketaatan tidak boleh dalam kemaksiatan. Yang keenam itu adalah konstitusi yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59.
In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ada beberapa alasan penting yang membuat negara dan pemerintahan itu memiliki kedudukan yang penting dalam Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama, Al-Quran itu memiliki seperangkat hukum yang penting dalam pelaksanaannya itu harus melalui institusi serta pelaksanaannya itu harus berdasarkan dengan pemerintahan. Yang kedua, Al-Quran itu meletakkan landasan yang baik dan kokoh dalam akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga, adanya ucapan dan perbuatan Nabi yang dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas dan pemerintahan. Teman-teman, jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah khilafah itu pemerintahan yang diatur berdasarkan syariat Islam. Khalifah juga disebut dengan imamah atau imarah. Pemegang kekuasaan khilafah itu disebut khalifah. Lalu pemegang kekuasaan imamah itu disebut imam. Dan pemegang kekuasaan imarah itu disebut amir. Nah, pemilihannya itu secara langsung dan tidak langsung dan akan melindungi semua warga negaranya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita serta orang lain. Tetap semangat belajar dan tetap membaca buku untuk menambah wawasan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, yeah.